Mereka adalah ancaman ketika mengudara. Mereka seperti peluru ketika meluncur. Mereka petarung di daratan. Mereka mengintai dari sudut yang tersembunyi. Dan mereka sulit dihindari. Sebagai burung pemangsa yang hebat, beberapa elang jadi pemangsa puncak di habitatnya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua jenis burung elang menjadi yang terhebat, karena sebagian dari mereka bertubuh kecil, dan sebagian hidup di sekitar pesaing yang bahkan lebih hebat darinya. Dalam video ini, admin akan membagikan beberapa hewan yang berhasil mengalahkan, mempersulit, dan bahkan berpotensi memangsa elang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Beberapa elang kadang memangsa kepiting yang mereka temui. Tapi ada momen tidak terduga yang sukar dipercaya. Seekor elang botak coba memangsa kepiting. Dia berhasil menangkapnya, tapi kepiting melawan balik, menyebabkan elang botak terjatuh ke dalam air. Aliran sungai hampir saja membuat elang itu tenggelam dan terbawa arus. Elang terlalu fokus dengan kepiting yang terus merepotkannya. Ia tidak sadar tengah berada dalam bahaya. Kepiting berhasil melarikan diri dari paruh elang, dan elang yang hampir tenggelam juga berhasil selamat. Hewan kecil yang cukup merepotkan. Beberapa elang coba memburu anak ayam. Mereka pikir bisa melakukannya dengan mudah, tapi mereka mengabaikan induk ayam yang ada di sekitarnya. Melihat elang mengusik buah hatinya, induk ayam langsung menyerang balik. Ia tidak peduli dengan status elang sebagai burung pemangsa berbahaya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara menyelamatkan buah hatinya. Keberanian induk ayam ternyata bisa menjatuhkan mental elang. Bahkan elang terpojok dan hampir celaka karena serangan terus-menerus yang dilakukan oleh induk ayam. Ada beberapa pertemuan antara elang dan macan tutul. Biasanya mereka saling mengabaikan. Tapi ada kalanya macan tutul yang lebih dominan menyerang elang. Dalam suatu momen, macan tutul nekat memanjat pohon dan mencapai sarang elang yang ada di puncak pohon. Alhasil, macan tutul berhasil menangkap elang dan lalu memangsanya. Ada pula momen di mana macan tutul menyerang elang martial. Hasilnya, elang kalah dan mati. Tapi macan tutul itu tidak memakannya dan meninggalkannya begitu saja. Sepertinya para kucing besar masih terlalu kuat untuk dihadapi elang. Elang dan Coyote pernah bertarung karena perebutan makanan. Meski lebih dominan, tapi Coyote terus menekan dan menyebabkan elang terusik. Coyote sendiri bukanlah hewan yang mudah dikalahkan. Mereka bahkan masih berani melawan balik para pesaingnya. Entah serigala, puma, lynx, dan lain sebagainya. Jadi jika harus melawan elang, mereka juga pasti berani. Elang terlalu percaya diri ketika melawan serigala. Elang pikir serigala bisa dikalahkan seperti yang lain, hanya dengan serangan udara yang cepat. Mereka lupa bahwa serigala merupakan salah satu pemangsa terhebat. Ada beberapa momen di mana serigala membalikkan keadaan. Ketika elang melakukan serangan udara, serigala melawan balik dengan gigitan dan berhasil menguji elang. Ada kalanya elang harus berhati-hati ketika melawan serigala. Mereka bisa saja mengalahkan elang. Serigala sendiri bisa mengalahkan hewan lain yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Jadi untuk mengalahkan burung elang bukan sesuatu yang mustahil. Pertarungan antara burung pemakan bangkai melawan burung elang biasanya disebabkan karena perebutan makanan. Tidak heran karena karakter keduanya mirip. Ketika menemukan bangkai, mereka akan melahapnya. Beberapa kali, burung pemakan bangkai bisa mengalahkan elang. Beberapa jenis punya ukuran yang besar. Mereka juga kuat. Ketika harus melawan elang, burung pemakan bangkai punya peluang besar untuk menang. Ada pula momen di mana burung pemakan bangkai bahkan berhasil merebut makanan elang. Itu adalah serangan yang mengejutkan. Monyet mungkin adalah mangsa bagi beberapa elang. Bahkan ada kisah horor ketika elang Filipina hampir memusnahkan populasi monyet di suatu pulau. Tapi monyet bukanlah hewan lemah dan mereka juga punya pasukan. Ada momen di mana seekor elang tidak berdaya ketika terkepung oleh pasukan monyet. Sepertinya elang itu terluka dan tidak bisa terbang. Monyet melakukan serangan bertubi-tubi dan elang tidak bisa melawannya dengan maksimal. Elang merupakan salah satu pemangsa ular. Ada banyak ular yang berhasil ditangkap, dicapik, dan dimakan dengan lahap oleh para elang. Ketika berhasil mencekram ular, biasanya elang sudah hampir menang. Dan mereka tinggal menyelesaikan tugasnya sebelum akhirnya menikmati daging ular. Tapi ular punya bisa, dan mereka juga bisa melakukan belitan.
Ada kalanya para ular mampu melawan balik dan menyebabkan elang mengalami masalah serius. Ada beberapa burung pemangsa yang tidak berdaya karena pelitan ular, dan salah satunya adalah elang. Beberapa kali elang tidak berdaya dan bahkan mati karena serangan balik dari ular. Raja udara siang hari melawan raja udara malam hari. Ada beberapa interaksi di antara elang dan burung hantu. Meski elang lebih dominan, tapi ada kalanya burung hantu bisa merepotkan, khususnya di malam hari. Beberapa burung hantu punya ukuran besar dan kemampuan yang hebat. Burung hantu pernah bertarung melawan elang, biasanya karena berebut sarang atau coba melindungi buah hatinya. Di malam hari, elang tidak bisa mengimbangi burung hantu karena pandangan mereka terbatas. Beberapa kali, burung hantu bisa merepotkan elang dengan serangan cepat yang tidak terduga. Selain burung hantu dan burung vultur, falcon jadi salah satu pesaing yang ditakuti oleh elang. Meski kalah besar, tapi falcon menang cepat. Dan beberapa kali, burung falcon menyebabkan elang kerepotan. Elang seakan tidak berdaya ketika falcon menyerang dari udara. Kecepatan mereka memang sulit dihadapi. Elang seperti mendapat tembakan bertubi-tubi dari falcon. Dalam beberapa momen, falcon bisa mematikan mangsanya dengan serangan yang super cepat bagaikan peluru. Dan bukan tidak mungkin, elang jadi korban serangan falcon yang mengerikan. Sebagai pesaing, burung hawk juga mampu berbicara banyak ketika menghadapi elang. Selain pertarungan langsung satu lawan satu, hawk juga kadang melakukan serangan terhadap sarang elang. Ada beberapa momen di mana elang tidak berdaya ketika diserang oleh burung hawk. Ya meski hawk lebih sering dikalahkan dan bahkan jadi mangsa elang, tapi tidak menutup kemungkinan jika hawk bisa mengalahkan elang atau bahkan memangsa anaknya. Elang sering memburu rubah, dan ada banyak momen di mana elang memangsa rubah. Kerabat anjing dengan tubuh kecil itu bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Ada pula momen elang berebut makanan rubah. Bahkan, elang membawa rubah yang ngeyel itu ikut terbang untuk beberapa saat. Meski kalah dominan, tapi rubah masih saja nekat melawan elang. Ada kalanya rubah menyerang sarang elang. Itu adalah aksi nekat yang bisa saja membahayakan rubah. Serangan rubah ternyata bisa merepotkan elang. Sebenarnya, masih ada banyak momen di mana elang tidak berdaya melawan musuhnya, tapi kadang tidak terdokumentasikan dengan baik. Belum lagi ketika yang disorot burung lain, tapi judulnya malah elang. Sebagai salah satu burung pemangsa terhebat, elang masih harus menghadapi banyak pesaing yang berpotensi mengalahkannya, entah di daratan, di dalam air, atau bahkan di udara yang notabene adalah area kekuasaan mereka. Siapa lagi hewan yang mampu mengalahkan elang? Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan berkomentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan, entah dari informasinya ataupun dari data yang tidak sesuai.